Pemirsa, karena tak diberi uang oleh ibunya, seorang pemuda di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan tega memperkosa ibu kandung dan adiknya sendiri yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2021. Seorang pemuda berusia 19 tahun warga desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan ditangkap anggota unit reskrim Polsek Kabitung karena memperkosa ibu dan adik kandungnya sendiri. Pelaku melakukan aksi bejatnya itu lantaran pelaku tak diberi uang oleh ibunya. Kemudian pelaku mengamuk dan mengancam sang ibu. Tak kuat dengan perlakuan putranya tersebut, sang ibu kemudian melapor kepada perangkat desa. Desa langsung ke lokasi dan membawa korban untuk melaporkan kejadian tersebut di sektor Katibung. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memperkosa ibu kandungnya pada tahun 2021 dan pertengahan tahun 2022. Tak hanya ibu kandung, pelaku juga melakukan hal yang sama pada adiknya dengan mengurung di dalam kamar dan mengancam akan dibunuh jika tidak menuruti kemauannya. Suatu tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu dan adik kandungnya. Laporan tersebut kami terima pada tanggal 20 Desember 2022. Berdasarkan laporan tersebut, tim TK 308 Presisi Polsek Katibung langsung menangkap dan mengamankan yang diduga pelaku tersebut. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan dengan secara Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Katibung dan dijerat pasal perlindungan anak dan perempuan dengan ancaman hukuman 18 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi miris sekali ya, Safa. Ya, kami telah terhubung dengan AKBP Edwin, Kapolres Lampung Selatan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya. Selamat siang, Pak Edwin. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas Gede. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, bagaimana awal mula aksi bejat pelaku ini terbongkar hingga kemudian ditangkap oleh polisi? Oke, jadi diawali dari informasi warga ya, tentunya dari kepala desa yang menginformasikan ke kami bahwa ada salah satu warganya, di mana warganya itu sendiri anak di bawah umur dengan umur 7 tahun. Nah, dengan tindakan seperti itu, kami dari Polres Lampung Selatan, tentunya dari Polsek Katibung langsung turun ke lapangan, melakukan cross check. Dan benar ditemukan bahwa benar ada tindakan tersebut. Nah, ketika itu juga selaku orang tua, dalam hal ini inisial E ya orang tuanya, melaporkan bahwa anaknya yang umur 7 tahun telah menjadi korban pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Diawali dengan kakaknya dengan inisial S meminta uang seperti apa yang disampaikan tadi dari rekan iNews, bahwa mereka minta uang kepada ibunya, tidak diberikan, kemudian ibunya diancam. Karena tidak diberikan tersebut, ibunya melarikan diri. Melarikan diri, serta-merta si kakaknya ini selaku tersangka menyekap adiknya yang umur 7 tahun membawa ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, dilakukan penyekapan. Nah, di situ dia melakukan tindakan asusila ataupun kekerasan seksual terhadap adiknya yang berumur 7 tahun. Nah, ketika itu telah selesai melakukan kekerasan itu, diketahui oleh warga pada saat adiknya ini sedang melakukan buang air kecil ya, buang air kecil karena adiknya merasa kesakitan, kemudian keluar cairan berwarna merah. Nah, untuk itu kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan yang kemudian pelaku juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan pasal 81 ayat 1-nya dengan ancaman pidana 18 tahun tadi. Ya. Begitu. Pak Edwin, ini dari hasil interogasi saat ini, apakah motif ini hanya berdasarkan keinginan untuk meminta uang tidak dituruti, apakah dia ada motif lain? Dan
Waktu kejadian apakah pelaku ini dalam kondisi sadar atau di bawah pengaruh minuman keras atau seperti apa Pak Polisi? Pak Edwin. Oke, jadi begini, berdasarkan keterangan si pelaku juga ya, berdasarkan keterangan pelaku bahwa yang bersangkutan memang suka minuman-minuman keras. Nah, kemudian di situ juga kenapa yang bersangkutan melakukan tindakan demikian, pelaku juga sering melakukan menonton film-film yang tidak sewajarnya, artinya tidak sewajarnya ya blue film ya, kalau kita bilang kan. Nah, itu yang dilakukan dia, mungkin terinspirasi seperti itu, tetapi dalam kondisi yang bersangkutan sadar, artinya tidak di bawah pengaruh pada saat itu minuman keras ya. Nah, tindakan preventifnya sendiri yang kami lakukan tentunya dari Polsek dan Polres, kami juga melakukan tindakan sweeping terhadap penjualan-penjualan miras tentunya yang tidak memiliki izin. Saat ini sudah beroperasi. Nah, itu yang kita lakukan. Terkait dengan yang bersangkutan melakukan itu sendiri ya memang sudah dilakukan dari tahun 2021 terhadap orang tuanya sendiri sebenarnya. Baik. Dengan ancaman akan membunuh itu sendiri. Begitu, Mbak. Ya, Pak Edwin, aksi bejat pelaku ini dilakukan di dalam rumahnya ya Pak Edwin. Kemudian di mana keberadaan ayah kandung korban atau suami dari ibu kandungnya? Oke. Jadi tadi saya sampaikan bahwa orang tua yang laki-lakinya pada saat itu tidak ada di rumah. Yang bersangkutan lagi di rumah saudaranya ya di Bandar Lampung waktu itu seperti itu. Nah, maka orang tua yang laki-laki juga tidak mengetahui kejadian itu. Kemarin sudah kita minta keterangan. Jadi pada saat kejadian itu orang tuanya tidak di rumah untuk laki-laki. Iya. Baik, terima kasih Pak Edwin, Kapolres Lampung Selatan atas informasi Anda. Semoga kejadian ini segera dapat diselesaikan gitu dengan baik. Pak Edwin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sangat miris sekali. Iya. Jadi ikut terbawa emosi kalau semoga pelaku ini mendapatkan hukuman yang sangat berat begitu ya. Betul. Dan pemirsa, berikutnya seorang guru di salah satu madrasah sanawiyah di Cirebon, Jawa Barat tega mencabuli muridnya sendiri. Korban diancam pelaku untuk menuruti nafsu bejatnya sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolresta Cirebon. SR, seorang guru di salah satu sekolah madrasah sanawiyah di Kabupaten Cirebon ini diamankan unit PPA Satreskrim Polresta Cirebon usai mencabuli 3 siswanya yang masih di bawah umur. Korban dicabuli pelaku sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan, mulai dari Oktober hingga Desember 2022. Pelaku juga kerap mengancam korban jika keinginan pelaku tidak dituruti. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan handphone milik pelaku. Korban terlebih dahulu diajak jalan-jalan oleh pelaku ke sebuah tempat dengan alasan mau diajak nongkrong, minum kopi, dan pada kenyataannya tidak sesuai dengan ajakan, malah diajak ke tempat tertentu. Kemudian di situ dia dilakukan tindakan pencabulan ya, dengan cara disodomi ya, oleh pelaku. Kemudian setelah itu mereka kembali ke tempat mereka. Pelaku kini telah ditahan di Satreskrim Polresta Cirebon dan diduga masih ada korban lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan gerobak pelaku penculikan Malika Anastasia, bocah perempuan berusia 6 tahun di kawasan Poncol, Senen, Jakarta. Sementara setelah berita tentang aksi penculikan tersebut viral, sopir bajai yang mengantarkan pelaku dan korban penculikan kini trauma dan memilih menganggur. Endang kini memilih hanya berdiam diri di rumah. Ia pun membiarkan bajainya terparkir di pinggir jalan. Sopir bajai ini trauma setelah penumpangnya menjadi berita di sejumlah media massa dalam kasus penculikan. Endang mengaku mengangkut pelaku dan korban penculikan dari Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Setelah sempat mampir ke ITC Mangga 2, pelaku kemudian minta diantarkan ke stasiun kota. Itu
saya jarang, ya pas kerja itu hampir sebulan deh. Oh, nggak narik? Nggak narik. Kenapa, Pak? Ya nggak ada ngasih. Meski kasusnya sudah 20 hari mandek, polisi menemukan gerobak milik pelaku penculikan di Poncol Senen, Jakarta Pusat. Gerobak ini dijual Rp400.000 kepada seorang pemulung dengan dalih butuh uang untuk membeli seragam sekolah. Herman, ya. Ini sama dengan beberapa keterangan yang kami dapatkan dari orang-orang yang kesehariannya pernah melihat dan mengaku bahwa yang bersangkutan adalah Herman. Ini sedikit berbeda dengan keterangan dari orang tua pelaku yang mengatakan bahwa pelaku atas nama Yudi. Sebelumnya penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai terekam CCTV rumah warga. Pelaku memiliki 2 nama panggilan yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Oni, ibu korban, sampai kini terus berjuang mencari anaknya. Menyebarkan foto Malika di sudut-sudut ibu kota pun sudah dilakukan demi mendapatkan anaknya kembali pulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 pekan sudah Malika Anastasia, bocah perempuan 6 tahun, hilang diculik seorang pemulung di kawasan Poncol Senen, Jakarta Pusat. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Dan kami telah terhubung dengan orang tua Malika, Ibu Oni. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Oni. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oni, bisa Anda ceritakan bagaimana perkembangan pencarian Malika Anastasia hingga saat ini, Bu? Saat ini juga saya sendiri masih mencari, saya telusuri ibu kota seluruhnya, saya mencari titik-titik di mana ada pengepul-pengepul. Saya juga meminta bantuan kepada kepala kepolisian untuk menyisir seluruh daerah Jakarta. Tapi memang belum ada kabar lagi. Iya, Ibu Oni, ini kabarnya polisi sudah menemukan gerobak milik pelaku. Ibu Oni sudah diberitahu apa yang disampaikan polisi kepada Ibu? Sebelum polisi itu, emang polisi itu menemukan gerobak, tapi saya udah datang ke sana memastikan bahwa itu gerobaknya apa bukan. Ternyata memang pas benar itu gerobaknya. Nah, setelah sorenya pihak kepolisian datang ke suami saya memastikan kembali ulang benar tidak gerobaknya. Ya ternyata emang iya gerobaknya itu dia. Ya, selama 3 minggu ini, Ibu Oni, apa yang sudah Anda lakukan untuk memperluas pencarian dari Malika ini? Apakah dibantu oleh saudara-saudara atau ada bantuan lain selain Ibu sendiri yang berkeliling? Saya berkeliling, saya bertanya-tanya, alhamdulillah masyarakat seluruh dari Grogol, dari Cengkareng, terus dari Kalideres itu membantu saya dengan saya sebarkan brosur. Sekarang sudah menyebar ke desa-desa. Terakhir itu saya dapat kabar ada di daerah Banten, Rangkas Bitung. Dapat dari mana Anda informasi itu, Ibu? Saya mendapatkan informasi itu dari anak mantu saya. Anak mantu saya itu dapat selentingan dari Facebook. Nah, saya coba konfirmasi kepada polisian. Terus sama Bapak kepolisian kan dicek, dilihat, terus konfirmasi dengan kepolisian sana atau gimana ya, saya juga kurang tahu karena saya nggak ngerti. Terus dia datang ke sini malam apa pagi? Malam, kalau nggak salah malam dia datang kemari bertemu sama anak saya, bilang ke anak saya itu hanya
sebatas SMS aja. Karena kan informasinya itu belum jelas. Gitu. Tapi tetap saya usaha, saya jalan ke sana. Baik, Ibu Oni setelah kemarin saya jalan dari jam 2. Baik, Ibu Oni setelah Malika hilang selama 3 minggu, kemudian juga ada titik terang penemuan gerobak pelaku, selanjutnya apa doa harapan dan juga upaya yang akan dilakukan oleh Ibu Oni? Upaya saya sebelum anak saya ketemu, saya terus mencari. Dan harapan saya mudah-mudahan ada seseorang yang berhati mulia apa bisa membantu saya menemukan Malika, ya segeralah dia pulangin kepada saya. Untuk siapapun dan dimanapun Malika berada, dan siapapun yang melihat atau menemukan dia, ya segeralah bawa ke saya atau ke kantor polisi yang terdekat. Baik, amin. Terima kasih Ibu Oni. Kami doakan semoga Malika Anastasia dapat segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat ya Bu Oni. Amin. Baik, terima kasih Bu Oni. Sehat selalu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini melantik Laksamana Madya Muhammad Ali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.